Salam sukses Sobat Pembelajar. Bertemu lagi dengan saya Coach Syahidin. Kali ini Coach Syahidin mau ngomongin tentang hipnotis. Wes, pasti ada yang penasaran nih, apa sih sebenarnya hipnotis ini? Kali ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana melakukan game hipnotis dengan mudah. Saya jamin Anda semua bisa. Sebelum saya mengajarkan kepada Anda trik bagaimana bermain hipnotis dengan mudah, maka saya perlu meluruskan sebuah terminologi yang di awal tadi sempat saya ucapkan, yaitu hipnotis. Sebenarnya apa sih hipnotis itu? Apakah beda hipnotis dengan hipnosis? Oke, teman-teman, kali ini saya akan bahas apa itu hipnotis, apa itu hipnosis. Hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Saya ulang, hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Jadi, saya adalah hipnotis ketika saya melakukan hipnosis. Loh coach, kalau begitu sebenarnya yang benar hipnosis dong. Yang terjadi pada orang-orang yang memberikan sugesti, dia tidur. Nah, sekarang kita bahas. Kalau begitu, apa sih hipnosis itu? Hipnosis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar dengan diterimanya pemikiran secara selektif. Penembusan pikiran sadar. Jadi teman-teman, di pikiran kita itu terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada yang namanya faktor kritis atau critical area. Ya, daerah kritis atau critical area. Critical area ini fungsinya adalah untuk memberikan filter supaya teman-teman tidak dengan mudah dihipnosis oleh orang. Contoh nih, saya datang ke rumah Anda, kemudian saya bilang, bagi duit saya 1 juta. Nah, apa yang terjadi? Maka critical area Anda akan berfungsi. Anda akan bicara, loh Anda siapa? Kok minta duit 1 juta? Kenal aja enggak? Saya utang kepada Anda juga enggak. Kenapa Anda harus minta uang saya 1 juta? Atau saya harus memberikan kepada Anda 1 juta? Nah, itu namanya critical area. Critical area fungsi. Ketika saya minta jus ke rumah Anda, Kak minta jus dong 1, tanpa alasan apa-apa ya. Terus Anda menolak, berarti saya gagal menghipnosis Anda. Dalam konteks ini, saya tidak bisa menembus faktor kritis Anda sehingga diterimanya pemikiran secara selektif. Atau orang sering menyebutnya sugesti. Sebenarnya, sugesti itu bentuknya macam-macam. Ada memang sugesti berupa pengaruh. Ada yang memang berupa perintah. Ada yang berupa ajakan. Ada yang berupa anjuran. Seorang anak diperintah oleh orang tuanya untuk belajar. Artinya, orang tuanya berhasil menghipnosis. Sebenarnya sesimpel itu loh. Ketika suami Anda kemudian memerintahkan istri Anda membuatkan secangkir kopi, istri Anda nurut, sebenarnya Anda sebagai suami sudah menghipnosis. Sekali lagi, hipnosis itu simple teman-teman. Hipnosis itu bukan gendam. Hipnosis itu bukan sesuatu yang magic. Tapi hipnosis is communication. Yaitu bagaimana faktor kritisnya ditembus sehingga pemikiran secara selektif berupa sugesti, anjuran, perintah, nasihat itu diterima. Segampang itu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi teman-teman bisa menembus critical area. Yang pertama adalah bahasa dan gestur. Ya, yang pertama adalah bahasa dan gestur. Bahasa yang teman-teman lakukan harus sesuai dengan lawan bicara. Misalnya kalau saya ngomong terhadap orang Sunda, maka sebaiknya saya lebih baik pakai bahasa Sunda. Kalau dengan orang Jawa, lebih baik saya pakai bahasa Jawa. Kemudian gestur. Nah, gestur ini harus sesuai, teman-teman. Karena kalau gesturnya mencurigakan, ya, gestur adalah penguat bahasa. Gestur ini justru lebih kuat. Jadi, gestur harus menguatkan apa yang menjadi pesan. Misalnya ketika Anda mau menghipnosis orang dengan muka memelas, ya, tapi padahal Anda ingin memerintahkan sesuatu, maka lawan bicara Anda justru tidak terhipnosis. Oke, gaya bahasa dan gestur. Yang kedua adalah
intonasi. Intonasi ini penting teman-teman, karena intonasi akan memiliki makna yang besar. Dalam sebuah komunikasi, intonasi ini punya 38% bobotnya. Contoh, kalau Anda sebagai suami kemudian meminta izin istrinya untuk pergi keluar. Oke, misalnya, "Mah, ayah pergi keluar dulu ya." Katanya sama tapi intonasinya beda. Maka teman-teman bisa artikan sendiri. Contoh ya, "Mah, ayah pergi keluar bentar ya." Terserah ayah aja, yang penting ayah nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, "Ya, Bun, ayah mau keluar ya. Izin sebentar, ada perlu." Terserah ayah aja. Suka-suka ayah, yang penting ayah nyaman. Nah, intonasi memberikan efek yang beda. Yang pertama, intonasi pelan, sehingga suaminya akhirnya izin pergi untuk melakukan aktivitas lain. Yang kedua, terserah ayah aja, yang penting ayah nyaman. Intonasinya beda, teman-teman. Apalagi disertai dengan gestur yang cemberut. Wah, saran saya jangan lakukan itu ya, teman-teman. Jangan keluar kalau intonasinya seperti itu. Oke? Yang pertama adalah bahasa dan gestur, yang kedua adalah intonasi. Yang ketiga adalah penampilan, ya. Kalau teman-teman sebagai seorang hipnotis di TV-TV pakai warna hitam, itu sebenarnya bukan berarti memang harus hitam, tapi penampilan mempengaruhi. Ketika orang melihat seorang hipnotis menggunakan warna hitam, kesannya apa yang muncul? Wah, dia pasti sakti nih. Sehingga pikiran bawah sadarnya atau critical area-nya nanti bisa terbuka lebih mudah. Atau ketika Anda seorang terapis, kemudian misalnya ibu-ibu nih menerima klien, ya jangan pakai daster. Karena nanti pasien Anda akan bilang, "Wah, ini kok kayaknya terapisnya nggak meyakinkan." Nah, itu ya. Oke, yang keempat adalah sensitivitas indrawi atau yang disebut dengan modalitas. Ada 3 modalitas utama yang dikenal dengan VAK atau visual berupa penglihatan, auditory berupa pendengaran, kinestetik berupa perasaan. Maka ketika Anda mau menghipnosis, biasakanlah menggunakan kata bayangkan, rasakan, dengarkan. Contoh, untuk Anda yang saya sentuh, bayangkan, rasakan, dengarkan, sehingga Anda berada di sebuah tempat yang membuat Anda nyaman. Oke? Bayangkan, rasakan, dengarkan. Kenapa? Ketika kita menggunakan bayangkan, rasakan, dengarkan, maka itu akan menyentuh sensitivitas indrawinya. Kalau dia peka visual, dia akan kena. Peka auditori, dia akan kena. Kinestetiknya, dia akan kena. Oke, kita akan tiba, saya akan mengajarkan bagaimana Anda bisa menghipnotis diri sendiri. Oke, teman-teman, perhatikan pergelangan tangan Anda. Ya, di sini ada garis, di sini ada garis. Teman-teman perhatikan. Kemudian satukan, garis ketemu garis, dan satukan. Oke, maka akan ketemu jari yang lebih pendek. Punya saya kebetulan yang lebih pendek adalah yang kanan. Ya, masing-masing teman-teman nanti akan beda. Punya saya kebetulan yang lebih pendek kanan. Saya ulangi. Nah, teman-teman lihat ya, yang kanan. Mungkin kalau di kamera mungkin jadi yang kiri ya. Oke. Nah, telapak tangan yang lebih pendek, teman-teman bisa ubah jadi lebih panjang. Caranya adalah seperti ini. Teman-teman ikuti kata-kata saya, nanti coba sendiri di rumah. Caranya begini. "Wahai jariku, aku perintahkan engkau menjadi tambah panjang, makin panjang, lebih panjang dari jari sebelahmu. Jariku, aku perintahkan engkau makin panjang, tambah panjang, lebih panjang dari jari sebelahmu. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu lebih panjang dari jari sebelahmu." Perhatikan, nanti kita ukur lagi. Kalau nggak percaya, kita ukur. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang ya, mungkin kelihatan di kamera. Sekarang jari kanan saya lebih panjang ya, ini kelihatan. Nah, cara balikinnya lagi mudah. Kalau tadi udah berubah jadi lebih panjang, tatap jarinya, ngomong, "Wahai jariku, aku perintahkan engkau makin pendek, lebih pendek, tambah pendek dari jari sebelahmu, karena kamu diciptakan Allah aslinya pendek. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu makin pendek, tambah pendek, lebih pendek." Oke, sekarang ukur lagi. Teman-teman lihat, sekarang sudah berubah lagi. Sekarang sudah berubah lebih pendek lagi.
Nah, teman-teman, semudah itu sebenarnya hipnosis. Kenapa tadi berubah? Karena pikiran bawah sadarnya nurut. Pikiran, perasaan, tubuh satu paket. Ketika pikiran kita memerintahkan, kamu lebih pendek, maka reaksi tubuhnya akan menyesuaikan. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman jangan lupa share video ini, subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian share sebanyak-banyaknya, jangan lupa like. Dan bagi yang tadi berhasil nyoba jari-jarian, saya minta komentar. Coach, saya berhasil, coach, saya berhasil. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman kehidupannya dipenuhi oleh keajaiban. Dan ketika teman-teman bisa menanamkan sebuah pesan kepada seseorang, artinya teman-teman bisa menghipnosis. Salam sukses, Sobat Pembelajar.